Di rilisan yang baru ini, Kompas ngerilis warna baru, krim, yang cuma ada di Retrograde dengan harga yang ya lumayan ya, agak naik lah, tapi nggak tahu ada perubahan atau nggak, kita markising. Halo teman-teman semuanya, balik lagi dengan saya Nurul Farisman. Di video kali ini markising lagi coy ya, sebuah rilisan yang lumayan baru beberapa hari yang lalu. Kalau teman-teman nonton ini berarti udah semingguan yang lalu ya, yaitu dari, ntar saya ambil, ini dia, dari Kompas ya. Kompas beberapa waktu yang lalu, tepatnya tanggal 28 Juli kalau nggak salah, merilis colorway terbaru untuk seri Retrograde ya, yaitu yang diberi nama adalah Creamy Series. Jujur ketika saya melihat fotonya, fokus saya langsung ke sepatu yang warna hijau, karena menurut saya ya colorway-nya itu bagus banget gitu ya. Dan akhirnya ini saya ngekop udah satu. Ini yang saya pilih adalah seri Velocity yang harganya lumayan coy. Kalau seri Velocity yang GR ya, general release, yang warna hitam putih, grey atau navy, itu kan harganya Rp798.000. Harga sepatunya adalah Rp868.000. Lumayan ya. Karena cukup penasaran apakah udah banyak perubahannya antara versi pertama, versi kedua ya. Kalau versi pertama, kedua udah lumayan, di bagian heelnya itu udah dipendekkan, tapi ternyata ketika saya pakai versi yang kedua itu masih sedikit menyakitkan ya. Dan kemarin saya pakai seharian full, wah kaki saya lecet coy ternyata coy, karena di situ biasanya saya pakai kaos kaki agak tebel. Waktu itu saya pakai kaos kaki agak tipis karena kaos kaki tebal saya lagi cuci semuanya dan belum kering. Nah, ketika ini rilis, saya penasaran banget apakah udah lebih nyaman dibandingkan versi yang kedua atau ternyata sama aja gitu ya. Langsung aja ini kita markisoy. Untuk boxnya sendiri mah sama aja ya, nggak ada bedanya dengan seri Velocity yang lainnya gitu. Untuk isinya apa aja yang kita dapatkan? Pastinya ada ini ya, kayak semacam katalog, apa ya istilahnya ya, kayak anatomi dan kemudian history dari si Kompas Velocity ini coy. Ini dia sepatunya. Jujur sih ya, sekali lagi untuk masalah colorway-nya ini saya suka banget colorway-nya loh ya. Dan sorry banget ketika teman-teman nonton video ini ada beberapa bercak-bercak ya, karena sepatu ini udah saya pakai, karena saya penasarannya apakah sepatu ini udah ada perubahan dengan versi yang kedua. Jadi langsung saya pakai gitu ya. Untuk materialnya di bagian upper dominannya sih sama ya, ada suede, ada bahan nilon. Di sini nilonnya pastinya ada kerut-kerutnya ya, karena nilon ini adalah tipikal bahan kalau di body sepatu itu susah banget untuk rapi coy. Cuma yang beda adalah di sini di bagian gazelle stripe-nya ini ya. Kalau di versi Velocity yang sebelumnya itu menggunakan bahan leather, termasuk di bagian heelnya sini yang ada logo Kompasnya nih, logo gazelle-nya. Tapi di sepatu ini menggunakan bahan suede yang kualitasnya sama persis seperti yang ada di bagian upper yang lainnya tuh. Kurang lebih kalau detail material uppernya ya hampir sama, cuma beda sekali lagi di bagian strap-nya ini ya. Dia menggunakan bahan suede yang menurut saya lebih cakep dibandingkan menggunakan bahan leather ya. Kemudian detail di bagian tangnya nggak ada perbedaan ya, cuma di sini di bagian label wovennya ini Kompasnya warnanya hijau. Kalau dibalik ini ada serinya ya, kategori Retrograde, model name-nya Velocity. Tapi saya kurang tahu untuk seri yang warna ungu, pokoknya warna selain hijau, apakah label wovennya ini juga mengikuti warna ininya ya. Kalau hijau ya hijau, kalau purple ya purple, mungkin ya. Coba deh teman-teman yang punya warna lainnya komen di bawah. Dan kemudian di bagian sole-nya ini yang menurut saya cakep banget coy. Jadi kelihatan clean gitu ya saat belum dipakai ya, karena di bagian outsole-nya ini warnanya senada dengan warna foam sole-nya ini. Dan kemudian ada ala-ala carbon plate-nya di sini Kompas. Sekali lagi carbon plate-nya ini nggak berfungsi apa-apa sih kalau menurut saya. Sepengalaman saya pakai versi yang pertama, versi yang kedua itu ya apa istilahnya, gimmick-gimmickan aja lah, ala-ala carbon plate gitu. Untuk masalah sole-nya sendiri ya, ini adalah tulisan Impact Fuel. Ini yang saya rasakan emang sih sebenarnya untuk tipikal sole-nya ini cukup enak kalau dipakai untuk daily ya. Cuma sepengalaman saya pakai sepatu ini kemarin ya, sepatu yang ini ya, ini saya pakai kemarin seharian full. Saya pakai mulai pukul berapa ya,
setengah satuan mungkin ya, sampai malam lah nge-mall gitu di Tunjungan Plaza. Kalau gitu hitungannya sehari atau enggak ya, anggap aja sehari lah, pokoknya udah lebih dari 4 jam saya pakai sepatu ini. Untuk masalah kenyamanan, yang pertama saya katakan ya, di bagian heel-nya ini, nah di bagian sini nih biasanya kan ada beberapa mungkin tepatnya sebagian orang yang menyampaikan di sini cukup menyakitkan gitu ya. Tapi di sini saya sampaikan ini berdasarkan fakta ya, berdasarkan pengalaman saya pakai sepatu ini. Di bagian sini udah nggak ngejepit lagi, karena di versi yang kedua itu kan udah mulai dipendengkan gitu ya. Dibandingkan dengan versi yang pertama itu kan tinggi banget dan kemudian nukik gini cuy di bagian sini. Jadi itu cukup ngejepit atau nyengkram gitu di bagian punggung kaki. Tapi di sepatu ini udah nggak, karena di versi keduanya udah diubah, udah lebih pendek gitu. Dan ternyata sekalipun udah diubah di versi yang kedua, ternyata ketika saya pakai masih lumayan sakit. Tapi ketika saya pakai sepatu ini kagak ada sakit-sakitnya sama sekali, karena coba deh teman-teman perhatikan tebalnya apa ya, busa di bagian heel-nya ini kalau saya compare langsung dengan versi yang kedua coy, cukup terlihat jelas perbedaannya, yaitu di ketebalan busanya. Kalau di versi yang kedua ini agak apa ya, agak tipis gitu dibandingkan versi yang ini, yang seri creamy ini. Jadi ketika saya pakai di bagian sini udah nggak ngejepit dan cukup enak lah kalau menurut saya, lebih empuk gitu. Dan kemudian langsung saya ingat, ini rasanya kok kayak sepatu yang kolaborasi dengan Iwan Tirta. Dan kemudian langsung saya compare tuh. Nah coba deh teman-teman lihat perbandingannya, ternyata sama persis ketebalannya. Dan kebetulan seri Kompas Velocity yang kolaborasi dengan Iwan Tirta itu ketika saya pakai nyaman banget ya, karena udah ada perubahan itu. Nah tapi saya masih cukup bermasalah dengan insole-nya Kompas Velocity. Nah sekalipun mereka udah develop insole terbaru ya, dan insole ini sama persis ada di versi pertama, versi kedua, dan versi ketiga. Dan bisa saya katakan untuk insole-nya ini sampai saat ini ya, di versi yang ketiga ini, saya katakan versi ketiga ya, untuk Kompas Velocity Cream ini tetap masih belum cocok dengan kaki saya. Di pengalaman pemakaian saya dengan sepatu ini ya, di 1 jam pertama masih aman lah, masih cukup aman lah ya, nggak pegel-pegel banget. Tapi di pemakaian 2 jam dan seterusnya sampai pulang, astagfirullahaladzim ya, di bagian telapak kaki itu kayak pegel banget gitu ya, rasa kayak aduh mau saya lepas aja dah sepatu ini. Di bagian sini, di bagian heel-nya sekali lagi nggak sakit, tapi entah kenapa ya insole-nya ini sekali lagi kurang begitu cocok dengan tipikal kaki saya. Seluruh Kompas Velocity yang saya punya itu insole-nya udah saya ganti semuanya coy, dengan salah satu insole copotan dari sepatu lain yang menurut saya insole ini cocok banget dengan kaki saya. Dan nggak mungkin juga sih Kompas mau mengubah insole-nya ini, karena ini developnya mahal banget coy. Kecuali mungkin bahannya atau materialnya mau diubah ya, mungkin, tapi saya rasa enggak sih ya, mereka akan bertahan dengan ini. Dan pendapat saya terkait dengan insole ini nggak bisa jadi acuan ya, karena teman saya juga punya seri Velocity versi yang kedua, itu sama sekali dia nggak ada masalah dengan insole-nya ya. Mungkin kebetulan tipe kakinya, tipe telapak kakinya mungkin ya, saya kurang tahu masalah anatominya, itu cocok dengan insole ini ya. Dan kebetulan kaki saya kurang cocok coy. Apakah mungkin karena tipe kaki saya itu kan lebar gitu ya, jeber gitu ya. Tapi di bagian sininya, di bagian depannya ini sama sekali nggak ada masalah sih ya, cukup nyaman. Karena ya teman-teman tahu sendiri ya, seri Velocity ini bagian depannya ini lebar banget coy. Baik, segini dulu untuk video kali ini. Semoga sedikit banyak bisa memberikan referensi atau gambaran umum ke teman-teman. Kali aja teman-teman ada yang ragu-ragu mau beli seri Velocity Kompas yang terbaru ini atau seri Retrokit Creamy yang lainnya. Mungkin dengan video ini sedikit terbantu ya. Oh, saya jadi ngekop, oh saya jadi nggak ngekop gitu ya. Mungkin ya. Dan teman-teman yang mau ngekop, tertarik untuk beli sepatu ini, untuk link pembeliannya udah saya letakkan di kolom deskripsi di bawah. Terima kasih buat teman-teman yang nonton, selalu dukung, bangga, dan pakai berloka, kenal lokal istimewa. Saya Nori Farisman. Thanks for watching, stay positive, and your day be bright. See you next time.